Ya, sekarang kita akan coba membuat satu botol yang berisi 1,5 liter air mineral untuk percobaan pada kali ini. Ini gula merahnya lagi dihancurkan, dicairkan sampai larut, Kak. Iya, ini ibu-ibu yang selama ini punya persoalan untuk membeli pupuk pestisida kimia, hari ini akan mencoba membuat ekoenzim yang bisa nanti menjadi salah satu upaya kredit union selama ini tempat simpan pinjam yang bukan hanya, kita berharap bukan hanya sebagai tempat simpan pinjam, tapi juga bisa belajar untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di sini. Nah, ini ada bahan potongan-potongan sayur dan kulit buah yang sudah dipotong, berisi 1/3 dari media yang sudah kita siapkan, ukuran 1,5 liter tadi. Kemudian sudah disiapkan juga air. Diusahakan ya Ibu, airnya ini adalah air tanah. Nah, air tanah ini bisa saja air tampungan hujan, air sumur, atau air sungai. Kenapa tidak air ledeng yang kita pakai? Karena biasanya air ledeng itu mengandung kaporit, dan kaporit itu bisa membunuh bakteri yang baik untuk memproses fermentasi nantinya untuk menjadikan ekoenzim ini. Jadi diusahakan airnya bisa air tanah. Nah, sekarang media untuk potongannya sudah ada. Kita akan masukkan gula yang 1 ons tadi ya, gula merah yang sudah dilarutkan. Tolong dimasukkan, Kak. Ini dulu, gula dulu. Pelan-pelan ya. Iya, kerikan. Ada lenga apa? Tambah ilauna, Kak. Ada lenga keri basi ya. Tambah airnya sedikit, dilarutkan lagi, dicairkan. Cukup sederhana sekali ya ibu-ibu untuk membuat ini. Tidak membutuhkan waktu banyak, sambil memasak di dapur juga bisa kita lakukan. Selesai memasak, ada sisa potongan sayur, potongan buah, kulit, ya tidak perlu dibuang lagi, dijadikan aja langsung ekoenzim, sehingga itu bisa kita manfaatkan nanti. Ya, kalau sudah ini dimasukkan lagi, Kak, sampai habis. Nah, tinggal tambah airnya supaya habis saja. Itu juga kalau tinggal sedikit udah bisa dimasukkan, nanti tinggal larut di dalam nanti. Nah, setelah air gulanya dimasukkan, kita akan tambah air tanah tadi sebanyak sampai leher botol, kira-kira sampai di sini ya. Iya, kita bisa lihat di sini ibu-ibu sudah memasukkan air. Iya, sangat gampang sekali ya ibu-ibu. Oke, sudah cukup. Nah, ditutup, bisa dikucek-kucek, yang manapun boleh, supaya dia bercampur gulanya yang mungkin ada tadi yang sedikit belum larut, dia bisa bertambah larut. Nah, ini hasilnya dia warna kemerahan. Nah, perlu kami sampaikan juga di sini bahwa ekoenzim ini akan selesai nanti prosesnya sampai 100 hari. Jadi memang cukup lama, tapi ini mengajak ibu-ibu nanti supaya membuat ekoenzim ini jangan hanya setiap 100 hari, tapi kalau bisa setiap hari, setiap minggu kalau ada medianya dibuat. Ini contohnya 1,5 liter, mungkin nanti dari media-media lain ada jeregen, ada ember, entah apapun itu bisa dipakai. Tinggal menyesuaikan perbandingannya, gula atau molasesnya 1, bahan yang di campurannya, potong-potongan sayur dan buahnya itu 3 bagian, kemudian airnya 10 bagian, jadi 1:3:10 itu bandingannya. Jadi nanti berapapun nanti besar medianya, atau mungkin drum atau apapun itu bisa dilakukan, tapi bandingannya 1:3:10. 1 gula atau molasses, 3 bahan potongan sayur dan buah, kemudian air 10. Itu bagiannya. Jadi prosesnya nanti
selama 10 hari nanti setiap hari itu dibuka. Karena dia mengandung gas, nanti tutupnya pelan-pelan dibuka, jangan sampai luber keluar, makanya hati-hati membukanya. Terkadang dia bisa kena gasnya kuat bisa keluar, jadi pelan-pelan. Setelah sampai 10 hari, ini dibuka setiap hari. Setelah itu dibiarkan sampai 100 hari. Nggak perlu lagi dibuka-buka. Karena dia nanti gasnya sudah akan hilang. Mulai nanti 4 atau 5 hari gasnya tinggal sedikit. Sampai 10 hari dibiarkan saja disimpan. Disimpan itu di tempat yang teduh, jangan di matahari. Jangan pula di tempat misalnya seperti garasi yang sering ada asap seperti itu, karena kita akan menjaga juga kesterilannya. Jadi setelah nanti matang selama 100 hari kita keluarkan dan saring. Nah, airnya inilah yang bisa kita semprotkan, kita pakai ke tanaman atau mungkin ke penggunaan yang lain seperti obat luka, untuk mencuci sayur dan buah yang kena pestisida, sehingga sayur-sayuran kita bebas dari pestisida kimia. Nah, seperti itu. Jadi kalau ada gatal-gatal di badan kita juga, kalau kita mandi bisa juga diteteskan berapa mili. Nanti ukurannya akan kita bahas juga di video berikutnya. Cara pemakaiannya nanti untuk pembersih seperti apa dan sebagainya, itu akan ada video berikutnya. Tapi kali ini kami cukupkan hanya sebatas untuk pembuatan ekoenzim pada hari ini. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada hari ini. Selamat mencoba nanti ibu-ibu di rumah semua, supaya bermanfaat untuk kita pakaikan untuk mengirit biaya kita. Terima kasih, sampai jumpa.